Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Rifai. Mau mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai leisure park. Di sini pertama saya akan menjelaskan topologi dari leisure park. Leisure park sering disebut waktu senggang atau waktu berdasarkan definisi singkat tersebut. Maka waktu luang adalah waktu di luar individu untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memperkenankan individu bebas beraktivitas dan kesenangan yang diinginkan. Lalu ada latar belakang leisure park. Bogor merupakan tempat yang dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah karena letak desain berada di kaki gunung. Sering banyaknya pembangunan yang terjadi dan semakin banyaknya tempat wisata di daerahnya tersebut membuat daerah ini lebih populer dan terkenal oleh banyak orang. Oleh karena itu saya membangun leisure park saya di daerah Bogor. Lalu ada permasalahan yang pertama adalah sirkulasi pergerakan atau ruang lingkup gerak sebagai penghubung ruang dengan ruang yang lainnya melalui atau menembus ruang lain. Lalu permasalahan kedua ada akses menuju tempat karena di kaki gunung dan masih banyak daerah yang didominasi pepohonan. Lalu ada tata masa pembangunan, merupakan perletakan dari beberapa masa bangunan majemuk yang ditata berdasarkan zoning, fungsi, serta sirkulasi yang diperlukan. Lalu ada tipologi bangunan villa. Private villa adalah villa yang berfungsi untuk untuk peristirahatan keluarga yang dimiliki oleh perorangan dan jarang digunakan untuk tujuan komersial. Lalu ada resort villa, merupakan villa yang komposisi bangunannya terpisah-pisah seperti halnya sebuah kawasan villa. Lalu tujuan pembangunan leisure park ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dalam melepas kepenatan di waktu luang, dapat menjadi tempat baru favorit pengunjung, serta diharapkan mampu meningkatkan daya tarik di daerah tersebut. Lalu ada studi presiden. Studi presiden yang saya ambil yang pertama dari Royal Sentul Park. Dia lokasinya ada di Sentul sebelum Jungle Land. Royal Sentul Park merupakan mixed use dengan tagline Home of Nature Living. Merupakan suatu kawasan dan hunian dengan suasana alam yang masih asri, dikelilingi oleh pegunungan di sekitar kawasan yang dapat dinikmati langsung dari unit apartemennya. Di situ juga dilengkapi oleh banyak taman hijau di dalam kawasan yang membuat lingkungan hunian terasa lebih hijau dan sejuk. Dengan luasnya yang sekitar 14 hektar, Royal Sentul Park ini terdiri dari 10 tower apartemen, perkantoran, butik, lifestyle shopping mall, dan lain-lain. Lalu yang kedua saya ambil presiden dari Papandayan Leisure Park. Papandayan Leisure Park merupakan tempat wisata alam yang ada di Garut, berada di Naklak, yaitu Gunung Papandayan. Tempat ini menyuguhkan keindahan kawasan Gunung Papandayan dengan pepohonan dan rumput hijau yang mempesona serta berada di atas ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Dengan luas yang kurang lebih sekitar 6 hektar, Papandayan Leisure Park sangat cocok untuk family gathering di alam terbuka dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Selain itu, tempat ini sangat ramah untuk anak dengan suhu yang tidak ekstrim dan ada banyak wahana bermain. Selanjutnya ada Term of Reference, membuat kawasan leisure park dengan konsep Home of Nature Living bertempat di daerah Babakan Madang, Sentul, Bogor dengan luas sekitar 13.800 meter persegi. Latar belakangnya, karena di Bogor itu tempat yang dikenal dengan pemandangan yang indah, terus letak desa ini berada di kaki gunung, dan dengan seiring banyaknya pembangunan yang terjadi dan semakin banyaknya tempat wisata di daerah tersebut membuat tempat ini akan lebih populer dan terkenal oleh banyak orang. Lalu tujuannya, pembangunan leisure park ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan dalam melepas kepenatan di waktu luang, dapat menjadi tempat baru favorit pengunjung, serta diharapkan mampu meningkatkan daya tarik daerah tersebut. Lalu ada tema dan konsep atau alur fikir.
Di sini ada rumusan ide. Pertama ada teori biopolik. Teori biopolik adalah merupakan suatu konsep yang mengembangkan kedekatan manusia dengan alam. Lalu ada keluarga dan milenialis. Terus ada arsitektur hijau, site ruang terbuka hijau, studi presiden, tipologi bangunan, dan proyek listrik park. Selanjutnya ada data site. Pertama, lokasi ini berada di Jalan Raya Bojongkoneng, Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Luasnya 13.800 meter persegi. Vegetasinya kurang lebih kanan kiri depan belakang itu semuanya pohon atau rumput. Untuk aksesibilitasnya, letak site mudah diakses oleh kendaraan karena berada di samping jalan raya. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 30 sampai 40 menit. Iklimnya curah hujan rata-rata 3.500 sampai 400 mm per tahun. Suhu udara 20 sampai 30 derajat. Oke, selanjutnya ada site plan. Di sini ada pintu masuk, lalu ini ada ruko, kafe dan resto. Di sini ada kolam renang. Di sini kantor pengelola. Di sini untuk resort dan villa. Ini ada camping, glamping pods atau tempat camping gitu. Sini ada camping areanya. Lalu jalan sini ada taman kupu-kupu. Jalan sini ada hutan buatan. Lalu ini parkirnya. Selanjutnya ada rencana peruntukan desain. Rencananya target wisatawannya itu kurang lebih 500 orang. Rencana fasilitas ada penginapan atau resort, parkir area, kolam renang, toilet, camping area, glamping pods, bicycle track, butterfly garden, pusat kuliner, ruko dan trotoar. Lalu selanjutnya ada mind map. Selanjutnya ada data kontur. Data kontur terdiri dari hambatan site, potensi site, dan problem solving. Selanjutnya ada analisa kebutuhan ruang. Lalu ada analisa site. Di sini site-nya ini untuk matahari. Di sini ada kali atau sungai. Untuk viewpoint-nya menuju ke arah sana. Di sini jalan akses utama, lalu masuk sedikit lewati pemukiman dan menuju site-nya. Selanjutnya ada zoning mikro. Lalu analisa makro. Ada juga selanjutnya analisa iklim dari matahari, angin, dan analisa kebisingan. Lalu ada pola hubungan ruang. Dan selanjutnya ada gambar dari denah restoran, potongan restoran, terus perspektif dari restoran, dan data arsitektur dari kloset dan bangku. Lalu ada tampak dari villa, ada potongan dari villa, ada detail arsitektur tangga, lalu ada detail kloset atau kamar mandi, lalu ada tampak dari pos keamanan atau security, lalu ada potongan dari pos dan detail atap, kemudian ada denah cafe dan denah toilet, dan terakhir ada denah dan potongan dari resort atau apartemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.